Sekolah itu berdiri megah di tengah kota dengan bangunan klasik yang telah berdiri selama puluhan tahun. Di setiap sudut lorongnya terdapat kenangan akan masa lalu. Namun, tidak semua kenangan di sekolah itu indah. Di salah satu ruang kelas yang paling tua, terdapat sebuah bangku yang selalu kosong meski ruangan itu dipenuhi siswa. Bangku tersebut berada di barisan paling belakang, tepat di sudut dekat jendela. Tidak ada yang berani duduk di sana, bukan karena tidak nyaman, tapi karena ada sesuatu kisah yang menyeramkan di baliknya. Dulu, bangku itu pernah diduduki oleh siswi bernama Melati. Melati dikenal sebagai gadis yang pendiam dan tidak banyak bergaul. Wajahnya selalu tampak murung dan matanya seringkali kosong, seakan menatap ke tempat yang jauh di luar jangkauan. Sayangnya, keheningan dan sikap Melati justru membuat menjadi sasaran empuk bagi teman-teman sekelasnya. Setiap hari, Melati dibully dengan kejam, baik secara fisik maupun mental. Kata-kata kasar, cemoohan, dan perilaku tidak adil selalu menyertainya di setiap sudut sekolah. Hari itu, hujan turun dengan derasnya membasahi seluruh halaman sekolah. Melati yang sudah tidak tahan lagi dengan perilaku teman-temannya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di kamar mandi tua yang jarang digunakan. Ia mengikatkan tali di lehernya dan menggantung diri. Tidak ada yang tahu keberadaannya hingga esok pagi. Saat seorang petugas kebersihan menemukannya tergantung dengan mata yang terbelalak, seolah menatap ke arah yang tak terlihat, kabar kematian Melati menyebar dengan cepat, mengejutkan seluruh sekolah. Namun, kematian Melati tidak menghentikan teror yang terjadi di sekolah itu. Setelah kematiannya, mulai terdengar bisikan-bisikan aneh di dalam kelas. Para siswa seringkali merasakan hembusan angin dingin yang tiba-tiba muncul, bahkan ketika jendela tertutup rapat. Dan yang paling menyeramkan, beberapa siswa mengaku melihat bayangan seorang gadis dengan wajah pucat dan mata yang hampa duduk di bangku yang dulunya diduduki Melati. Bayangan itu hanya muncul sesekali, namun kehadirannya cukup untuk membuat siapapun yang melihatnya lari ketakutan. Semakin lama, semakin banyak siswa yang merasa tidak nyaman keberadaan di dalam kelas itu. Bangku Melati yang selalu kosong menjadi pusat perhatian. Tidak ada yang berani mendekatinya, apalagi duduk di sana. Kepala sekolah dan para guru awalnya tidak mempercayai cerita-cerita ini, menganggapnya hanya sebagai imajinasi anak-anak yang terlalu berlebihan. Namun, ketika beberapa guru mulai mengalami hal-hal aneh seperti buku yang tiba-tiba jatuh dari meja atau suara langkah kaki yang tak terlihat sumbernya, mereka mulai mempertimbangkan ulang. Di antara siswa di sekolah itu, hanya ada satu siswa yang benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Namanya adalah Sari, seorang gadis yang memiliki kemampuan indera keenam. Sejak kecil, Sari sudah bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Dia tahu bahwa arwah Melati masih berkeliaran di sekolah itu.
terjebak di antara dunia ini dan dunia lain. Karena kematiannya yang tragis, Sari merasakan kesedihan yang mendalam dari arwah Melati, namun ia juga merasakan kemarahan yang besar. Sari seringkali melihat Melati duduk di bangkunya dengan kepala tertunduk dan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Setiap kali Sari masuk ke kelas, ia bisa merasakan kehadiran Melati di sana. Arwah itu tak pernah mengganggu Sari, seolah tahu bahwa Sari tidak berniat jahat. Namun Sari tahu bahwa Melati tidak akan pergi begitu saja. Dendam yang Melati bawa dari kematiannya membuat arwahnya terus berusaha menakut-nakuti siswa-siswi yang lain, terutama mereka yang pernah menyakiti hatinya semasa hidupnya. Suatu hari, ketika seluruh siswa sedang beristirahat, Sari memutuskan untuk menghadapi Melati. Ia duduk di bangku yang selalu kosong itu, merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimutinya. Perlahan-lahan, sosok Melati muncul di sampingnya. Gadis itu menatap Sari dengan mata yang kosong, seolah bertanya apa yang Sari inginkan. Dengan hati-hati, Sari berbicara pada Melati, mencoba menjelaskan bahwa balas dendam tidak akan membuatnya tenang. Sari menawarkan untuk membantu Melati menemukan kedamaian, tetapi Melati hanya terdiam, tak bisa memberikan respon apapun. Setelah hari itu, teror di sekolah semakin menjadi-jadi. Siswa dan siswi yang pernah menyakiti Melati mulai mengalami mimpi buruk setiap malam, di mana mereka dikejar-kejar oleh bayangan Melati. Beberapa dari mereka bahkan melihat Melati di cermin kamar mandi atau di balik jendela kelas. Ketakutan mulai menyebar hingga beberapa siswa memutuskan untuk pindah sekolah. Namun Sari tahu bahwa Melati tidak akan berhenti sampai dendamnya terbalaskan. Dengan tekad yang kuat, Sari kembali mencoba berkomunikasi dengan Melati. Kali ini ia melakukannya di kamar mandi tua tempat Melati mengakhiri hidupnya. Dengan menyalakan lilin dan membawa bunga Melati, Sari memanggil arwah Melati. Tidak butuh lama sebelum Melati muncul lebih jelas dan nyata daripada sebelumnya. Wajahnya yang penuh dengan luka dan penderitaan membuat Sari merasa hibah. Ia kembali berbicara pada Melati, memohon agar arwahnya itu berhenti menakut-nakuti yang lain dan beristirahat dengan tenang. Melati menatap Sari dengan insting, seolah mempertimbangkan apa yang baru saja didengarnya. Namun sebelum sempat memberikan jawaban, sebuah bayangan hitam muncul di belakang Melati, menarik ke dalam kegelapan. Sari terkejut, tidak pernah melihat sosok itu sebelumnya. Bayangan itu tampak seperti bagian dari Melati, namun jauh lebih menyeramkan dan penuh dengan kebencian. Sari menyadari bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih mengerikan yang mengikat Melati di dunia ini. Keesokan harinya, Sari bangun dengan perasaan yang berat. Mimpi buruk tentang bayangan hitam itu terus menghantui sepanjang malam. Di sekolah, suasana semakin mencekam. Banyak siswa mulai jatuh sakit tanpa alasan yang jelas. Guru-guru mulai mempertimbangkan untuk memindahkan kelas itu ke ruangan lain. Namun Sari tahu bahwa itu bukan solusi. Ia harus mencari cara untuk membebaskan Melati dari bayangan hitam itu sebelum semuanya terlambat. Sari menghabiskan beberapa hari berikutnya mencari tahu lebih banyak tentang Melati. Ia menggali informasi dari guru-guru lamanya hingga menemukan sebuah fakta yang mengejutkan. Ternyata Melati tidak hanya dibully oleh teman-temannya, tetapi juga oleh salah satu guru yang sangat kejam. Guru itu sering menghina Melati di depan kelas, membuatnya semakin merasa tidak berharga. Dan yang lebih mengejutkan lagi, guru itu meninggal dunia secara misterius tidak lama setelah Melati bunuh diri. Dugaan Sari semakin kuat bahwa bayangan hitam itu adalah cerminan dari kebencian dan dendam Melati yang begitu mendalam, hingga ia tidak bisa pergi
dengan damai. Sari memutuskan untuk melakukan ritual terakhir, sebuah upacara untuk membebaskan arwah Melati. Dengan bantuan dari seseorang dukun yang ia kenal, Sari kembali ke kamar mandi tua itu pada tengah malam, saat suasana paling tenang dan arwah-arwah paling mudah dipanggil. Upacara itu berlangsung dengan tegang. Sari duduk di lantai, dikelilingi oleh lilin dan dupa. Ia membaca doa-doa yang diberikan oleh sang dukun, memanggil arwah Melati sekali lagi. Kali ini Melati muncul lebih jelas, namun bayangan hitam itu juga tidak kalah nyata. Bayangan itu mengelilingi Melati, seolah ingin melindunginya dari siapapun yang mencoba mengganggunya. Sari menatap Melati dengan penuh harap, berharap bahwa gadis itu akan mendengarkannya. Dengan segenap kekuatannya, Sari memohon pada Melati untuk melepaskan dendamnya. Ia menjelaskan bahwa kebencian itu hanya akan membuat Melati semakin terperangkap di dunia ini, dan bahwa ia berhak mendapatkan kedamaian. Melati tampak ragu, namun kemudian bayangan hitam itu mulai menyerang Sari, seolah tidak ingin Sari berhasil. Sari merasakan sakit yang luar biasa, seolah tubuhnya dicabik-cabik oleh sesuatu yang tak terlihat. Namun ia tetap bertahan, terus berbicara pada Melati dengan suara yang semakin lemah. Pada akhirnya Melati membuat keputusan. Ia menatap bayangan hitam itu dan dengan suara lembut yang penuh dengan rasa sakit, ia berkata, "Sudah cukup." Bayangan hitam itu berhenti, tampak terkejut mendengar kata-kata Melati. Dengan perlahan bayangan itu mulai menghilang, dan bersama dengannya Melati pun mulai memudar sebelum benar-benar hilang.